Saya sampaikan sekali lagi Shalom. Mari kita datang hadirat Tuhan dan buka setiap hati kita. Ini kami Tuhan. Kami mau datang. Kami memuji memuliakan Engkau. Setiap kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam setiap tangan-Mu Tuhan. Engkau bertahta atas kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Amin. Oleh kemurahan kami ada Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
memuji memuliakan Engkau. Ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya, katakan amin. Satu bangga roh kami Tuhan untuk memuji, untuk meninggikan nama-Mu.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami menghiasi kehidupan kami, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Umat kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam tema firman Tuhan yang berkata pintu kemurahan Tuhan terbuka. Setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini pasti sering merasakan kemurahan Tuhan, amin. Tapi tanpa kita sadari kemurahan Tuhan itu ada pada kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, langsung saja kita buka di dalam firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Jikalau kita semua sudah mendapatkannya, kita boleh membacanya secara bersama-sama. Amin. Sudah mendapatkan? Haleluya. Mari kita bersama-sama membacakannya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kalau kita boleh melihat pada ayat ini, inilah adalah ayat yang termasuk dari Mazmur Daud. Kita tahu kehidupan Raja Daud ketika dia terpilih menjadi raja bangsa Israel tidak mudah. Dia adalah seorang anak dari seorang anak yang tidak sama dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya mereka melakukan pekerjaan dengan berperang, dengan berburu, tetapi dengan Daud sendiri kita tahu bahwa dia adalah seorang anak yang berbeda dengan saudaranya. Dia lebih memilih untuk bermain kecapi dan menjaga domba-domba, kawanan domba dari bapaknya. Nah, tetapi itulah yang menjadi kemurahan Tuhan, karena sesungguhnya ketika kita hidup diciptakan oleh Tuhan, kita tidak tahu akan seperti apa masa depan kita. Mungkin kita merancangkan target, oh ya saya setelah sekolah nanti saya akan kuliah ambil jurusan ini. Nah, setelah saya lulus dari jurusan ini saya akan bekerja di sini. Setelah saya bekerja di umur sekian saya akan menikah dan saya targetkan saya memiliki anak sekian. Terus nanti saya punya bisnis segala macam gitu ya. Nah, hal tersebut pasti adalah suatu cita-cita atau suatu target angan-angan dari setiap manusia. Bahkan anak kecil sekalipun ketika dia ditanyakan gitu ya, mungkin anak sekolah minggu gitu ditanyakan, kamu cita-citanya apa? Ada yang A, B, C, D. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi yang menjadikan itu menjadi rancangan kecelakaan, yang menjadikan manusia menganggap dirinya sial, yang menganggap dirinya tidak beruntung adalah manusia itu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan dari awal, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kita setiap umat manusia untuk sial, untuk tidak beruntung, untuk miskin, untuk sakit-sakitan, tidak. Tapi Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kaya, walaupun tidak kaya secara materi, tetapi kaya secara rohani, kaya secara pokoknya selalu berbahagia, selalu tersenyum. Itu adalah salah satu hal kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalau kita tahu mungkin Raja Daud ketika dia kecil sampai remaja, pemuda gitu ya, dia hanya asik memain kecapi di padang rumput gitu sambil melihat kawanan domba ternaknya gitu ya.
ternyata Tuhan memilih dia. Padahal dia punya saudara-saudara yang kekar badannya, saudara-saudara yang tinggi besar gitu ya. Kalau kita semua di sini pasti tahu Daud adalah orang yang tidak terlalu sama tingginya dengan saudara-saudaranya, bahkan kulitnya memerah dikatakan gitu. Tapi itulah yang menjadi kemurahan Tuhan. Raja Daud mengalami kemurahan Tuhan di sepanjang hidupnya karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, mungkin kita melihat ada seseorang di luar sana, kok kayaknya hidupnya biasa-biasa aja, gak pernah ke gereja gitu ya. Kayaknya hidupnya biasa-biasa aja, tapi kok dia boleh memiliki segala sesuatunya gitu. Nah, mungkin saudara-saudara dari Daud pun bertanya-tanya ketika pilihan itu jatuh kepada Raja Daud gitu ya. Kok dia yang dipilih? Padahal dia berperang aja nggak bisa. Tapi kenapa dia yang bisa? Dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kita melihat mungkin di sana kok ada orang gitu ya dengan segala kekurangannya, tapi dia bisa dinyatakan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Bahkan lewat kehidupannya banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita tahu Raja Daud memiliki dosa, ya, memiliki dosa ketika dia menginginkan Betseba. Dia melakukan dengan segala cara, membuat suami dari Betseba itu ada di depan, paling depan dalam peperangan, sehingga ketika terjadi peperangan, suami dari Betseba itulah yang terbunuh duluan, dan itu terjadi. Tapi ketika dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan memiliki kemurahan kepadanya, dia tetap melayakkan Raja Daud menjadi Daud, raja di atas segala bangsa Israel. Kita juga pada saat ini mungkin kehidupan kita gitu ya, sebelum kita mengenal Tuhan gitu, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita sudah ada di dalam setiap pelayanan kita, kembali kita jatuh ke dalam dosa, kembali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, bukan penilaian dari manusia yang kita dapatkan, tetapi penilaian yang daripada Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita, bukan manusia. Jadi kita mengalami kemurahan Tuhan. Sampai pada saat ini kita boleh bernafas dengan lega. Sampai pada saat ini kita masih boleh bersuka cita, masih boleh memuji Tuhan, masih boleh tersenyum, masih boleh berkata terima kasih Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Mungkin jangan pernah kita mengatakan kemurahan Tuhan itu dalam bentuk kita punya rumah baru, kita punya mobil baru, kerjaan baru, atau setiap target kita, cita-cita kita tercapai, itu adalah kemurahan Tuhan, tidak. Tapi kemurahan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, itu mengikuti kita. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 26 kita boleh buka. Yohanes 20 ayat yang ke-19 dan nanti akan loncat ke 26. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kasih kemurahan Tuhan itu senantiasa mengikuti kita, asalkan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak boleh takut. Kalau kita boleh melihat ayat ini, di mana ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya gitu ya. Jadi murid-murid Tuhan itu mereka ketakutan. Mereka takut akan ditangkap, mereka takut akan dipenjarakan karena mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi mereka.
Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus senantiasa ada di mana kita ada, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka bahwa sesungguhnya kita tidak boleh takut. Kalau kita boleh mengikuti ibadah doa tadi malam, gitu ya, itu sungguh-sungguhnya adalah hal yang harus kita miliki. Kita tidak boleh gelisah. Kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika akhir bulan, ketika sudah mau jatuh tempo, ketar-ketir. Wah, saya mau bayaran SPP anak-anak. Oh, saya mau bayaran kontrakan. Oh, saya mau ini, mau itu, gitu. Ketar-ketir. Tapi Tuhan katakan, damai sejahtera bagimu. Berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Ya, jadi karena pada saat ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya boleh membagikan kepada kita akan firman Tuhan 3 hal bagaimana kita boleh memiliki kemurahan Tuhan, bagaimana kita boleh peka bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan itu ada pada kita. Ada 3 kunci yang saya akan berikan kepada kita. Yang pertama adalah kunci kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Jadi tidak hanya baca Alkitab, terus berdoa, memuji Tuhan sendiri, tetapi mencintai hadirat Tuhan, yaitu dengan kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu. Ya. Sangat dianjurkan untuk intim, bergaul karib kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kita harus bersekutu. Kita harus beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat di sana dikatakan, kita boleh baca sama-sama. Mazmur 27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, 2-3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi jangan bilang, saya ke gereja, saya ibadah kok walaupun saya nggak ke gereja, saya streaming kok di rumah. Tapi kembali kepada firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya apa? Kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita harus bersekutu, kita harus punya kawanan sekerja Allah, kita harus punya persekutuan. Maka di dalam gereja ini diadakan ibadah sekolah minggu, di mana persekutuan khusus untuk anak-anak, gitu ya. Ada ibadah Blessed Generation, persekutuan pemuda dan pemudi. Ada WBI, persekutuan wanita Bethel Indonesia. Kenapa saya agak menaikkan suara saya? Karena bukan IBI, bukan Ibu Bethel Indonesia, tetapi wanita Bethel Indonesia, di mana umur dari 12 tahun ke atas itu harus sebenarnya di gereja-gereja besar mereka sudah ada di dalam WBI gitu. Tapi ya puji Tuhan, gembala sidang kita di tempat ini punya toleransi gitu ya, tidak dipaksakan, tetapi siapa yang rindu mari kita boleh bersama-sama. Itu untuk wanita. Dulu pernah ada untuk pria gitu ya. Tapi kita berdoa semoga ini juga akan terjadi lagi, sehingga ada persekutuan pria Bethel Indonesia. Amin. Nah, juga ada MK yang lebih fleksibel gitu ya, yang lebih mudah. Jadi kalau misalnya terlalu jauh ke gereja gitu, mungkin terhalang dengan pekerjaan, nah bisa ada di mesbah keluarga yang ada di sekitar rumah kita, yang terjangkau dengan rumah kita gitu. Jadi itulah persekutuan di dalam kita boleh menikmati baiknya Tuhan ya. Jadi yang pertama, merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi saudara, saya dibaptis umur 12 tahun ya, kelas 2 SMP gitu ya, kelas 2 SMP gitu. Nah,
Nah, ketika saya sudah dibaptis, ini selalu saya sharingkan di kelas baptis, saya sangat merindukan hadirat Tuhan. Saya ingin selalu mencintai baiknya Tuhan. Jadi dulu kalau saya boleh sharing, waktu saya masih gadis gitu ya, setiap hari Senin sampai Minggu selalu ada dalam ibadah gitu. Jadi ketika saya sudah dibaptis, kalau hari Minggu itu saya kan di sana ibadah mulai jam 8 pagi. Nah, selesai jam 11, terus jam 12 sekolah minggu, terus nanti selesai jam 3 istirahat, masuk di ibadah pemuda jam 7 malam gitu. Jadi rumah saya kan di Bekasi, gereja saya Cempaka Putih. Jadi saya seharian di baiknya Tuhan. Nah, sampai pada jam 9 malam selesai ibadah. Nah, ketika saya mau pulang tuh saya merasakan sedih gitu ya. Saya merasakan, ya Tuhan, kok pulang ya? Gitu. Harus pulang ya Tuhan. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah gitu. Pulang dianterin gitu ya. Nah, puji Tuhan ketika saya bertemu dengan suami saya tidak lagi diantarin sama teman saya, tapi diantar jemput. Diantar jemput dengan suami saya gitu. Jadi saya menunggu ada mobil Futura dulu ya kan. Mobil Futura lewat dari depan gereja saya, tintin, oh ya keluar. Ya itulah gitu ya. Nah, jadi bagaimana hati yang selalu menggebu-gebu gitu ya, di mana Roh Kudus berkuasa gitu. Jadi kalau seperti ini adalah hari yang ketiga gitu ya, dari doa 10 hari ke depan sampai hari Minggu, hari Pentakosta gitu ya. Nah, jadi disitulah sesungguhnya Roh Kudus mengurapi, menguasai hati kita, sehingga yang mungkin tadinya kita sudah suam-suam kuku, yang mungkin tadinya kita sudah jenuh, kita sudah bosan, kita merasa sepertinya lelah. Nah, ketika kita dicas kembali dengan firman Tuhan, dicas kembali lewat ibadah doa 10 hari, dicas kembali dengan Roh Kudusnya gitu ya, maka sesungguhnya kerinduan kita untuk senantiasa berada di dalam baiknya Tuhan. Di rumah kita akan selalu menyanyi, membaca firman Tuhan, buka YouTube tentang firman Tuhan. Pokoknya segala sesuatu tentang firman Tuhan. Bahkan kalau saya pribadi ketika saya menaiki motor gitu ya, ketika saya mau pergi, nah tiba-tiba di jalan nyanyi aja. Nyanyi nggak taunya berbahasa roh, nggak taunya itu air mata mengalir gitu. Nggak taunya udah nyampe kantor. Begitu juga dengan pulangnya, ketika pulang macet gitu ya. Saudara tahu kan Semanggi ke Kalimalang itu kreditnya seperti apa gitu ya. Nah, daripada marah-marah ya kan dengan pengemudi yang lain, ya mendingan naikkan pujian. Begitu juga dengan mungkin dengan saudara sekalian yang berdagang gitu ya, yang berusaha, yang berbisnis gitu ya. Nah, ketika melakukan hal tersebut dengan menunggu pelanggan datang atau menunggu pembeli datang, tidak salah kita untuk memuji Tuhan, tidak salah kita untuk menyembah Tuhan. Jadi yang pertama adalah merindukan dan mencintai hadirat Tuhan ya. Kalau kita boleh tahu, Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan kecapinya dimanapun dia berada, maka hal tersebut pun boleh ada pada kita. Seperti yang saya tadi katakan, pujian dan penyembahan yang kita naikkan harus selalu mendatangkan hadirat Tuhan. Jadi saat ke rumah Tuhan, nah dari rumah nih rencana mau ibadah, ya kalau bisa kita ada di dalam sukacita. Kalau misalnya orang rumah kita mulai gelitik-gelitik gitu ya, mau ada hal-hal yang membawa perseteruan, kalau saya kuncinya saudara, saya diam. Kenapa? Kalau perempuan kan dicolek dikit baru keluar 26 huruf, 26 kata, bahkan 1000 kata ya kan. Nah, kalau diam, tenang, menguasai diri gitu ya, semuanya akan beres. Jadi ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, maka hamba Tuhan pernah mengatakan begini, kalau mau beribadah semuanya siapin malam-malam. Kalau mau beribadah semua siapin dengan baik gitu. Nah, ketika kita datang beribadah, kita beribadah dengan sukacita. Tidak ada lagi yang memang mungkin ada masalah, ada hal yang harus dipikirkan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita fokus ya. Kita fokus, kita bersukacita karena hidup kita akan senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan. Kita mau baca bersama Lukas yang ke-5.
Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11 kita baca bergantian. Kalau sudah mendapatkannya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya baca ayat yang pertama, saudara sekalian baca ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-11 kita bergantian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sesungguhnya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau dari ayat yang kita lihat, ini adalah kebiasaan manusia pada umumnya. Ketika diperintahkan segala sesuatu, dia memikir secara pikiran manusia. Nggak mungkin Tuhan, gitu ya. Ya kan? Simon di situ dikatakan, kami sudah seharian tapi tidak mendapatkan. Itu berarti kan dia melawan secara halus lah, gitu ya, yang dikatakan Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan tidak langsung memarahi dan meninggalkan dia, tapi dia naik ke atas perahu itu, gitu. Kalau kita sudah baca di situ, gitu. Nah, sehingga ketika mukjizat itu terjadi, ketika kemurahan itu terjadi kepada Simon dan teman-temannya, mereka malah menjadi takut. Mereka tidak, ya mungkin ketika mereka, kalau kita semua boleh melihat film tersebut, gitu ya, yang pernah melihat filmnya, mereka senang dengan tertawa melihat semua ikan-ikan itu ada di jala itu, sampai jala itu mau robek, gitu di situ dikatakan. Tetapi akhir dari itu mereka tidak bersuka cita, mereka malah takut. Di situ dikatakan pada ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Nah, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan. Tapi Tuhan Yesus lebih mengetahui setiap hati mereka, lalu Tuhan mengatakan, "Jangan takut." Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus percaya, tapi bukan berarti melawan, gitu ya, hal-hal yang lain. Kita harus percaya bahwa sesungguhnya kita ada sampai pada saat ini dengan setiap keadaan kita. Kita ada sampai pada saat ini dengan setiap pekerjaan kita. Kita ada sampai pada saat ini dengan setiap hal yang boleh kita hadapi. Sesungguhnya kita tidak boleh takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya,
Tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, Tuhan semua sudah sediakan buat kita. Kembali kepada kita, kita percaya atau tidak kepadanya, gitu ya. Nah, kalau tadi pujian yang pertama mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Makanya kalau jalan harus merunduk, melihat jalannya, tidak boleh lihat ke atas. Karena apa? Nanti ada batu, ada got, gitu ya. Taunya nyebur, taunya jatuh, terluka, gitu. Tapi ketika kita jalan fokus kepada Tuhan dengan senantiasa merendahkan hati, tidak merendahkan diri ya. Beda merendahkan diri dengan merendahkan hati. Kita dengan merendahkan hati, kita tetap fokus berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti aja terus. Terserah Tuhan apa maunya Tuhan. Suka-sukamu deh Tuhan, gitu ya kan? Seperti pujian yang mengatakan tersebut. Suka-sukamu Tuhan. Saya mau dibawa kemana? Yang penting jangan ditinggalkan ya. Itu yang selalu ada dalam hati saya. Segala sesuatu boleh terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kemurahan Tuhan tetap boleh ada pada kita. Jadi ketika mungkin kita ada di situasi seperti Simon ini saat ini gitu ya. Nah, ketika bantuan atau kemurahan Tuhan itu datang, mungkin kita tidak berpikir kemurahan Tuhan itu datang dari orang yang tidak pernah kita pikirkan dia akan menyampaikan kemurahan Tuhan itu kepada kita. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh ragu, tapi kita katakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan ketika kemurahan Tuhan itu datang, kita tidak boleh takut bahwa sesungguhnya Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang pertama, kunci untuk membuka pintu kemurahan Tuhan adalah selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Yang kedua, mencari perkenanan Tuhan. Kita buka 2 Tawarik 26. Tawarik 26 ayat 6 sampai 8. Ya. 2 Tawarik 26 ayat 6 sampai 8. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meini. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ya, kita boleh melihat bahwa Raja Uzia adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita juga boleh melihat sesungguhnya ketika Nabi Daud, ketika Raja Daud dia membawa tabut Tuhan itu menuju Israel, tapi dia menyimpannya dulu di keluarga Obed ya. Kita buka di dalam 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya, 2 Samuel 6 ayat 10 sampai ayat 12 di sana dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom,
orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan isi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan, tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, kadang-kala mungkin seperti ini adalah ibu ini atau bapak ini, kita besok minggu depan ibadah di rumah ya. Aduh jangan dulu deh, repot, berantakan, bingung saya nggak ada yang bantuin. Atau mungkin Pak besok pelayanan ya, Bu besok pelayanan, jangan saya dulu, saya belum siap, nanti saya kasih tahu deh kalau sudah siap. Kita boleh membaca firman ini bahwa ketika Raja Daud tidak mau membawa tabut perjanjian itu ke kotanya, ke kota Daud, dia menyaksikan, dia mendengarkan bahwa sesungguhnya tabut perjanjian itu yang dititipkan ke rumah seorang Obed-Edom, ternyata di sana berkat yang luar biasa Allah boleh berikan di dalam keluarga. Jadi kadangkala ketika kita menerima segala sesuatu, apalagi berhubungan dengan Tuhan, saya berkatakan dengan rendah hati, jangan pernah menolak saudara. Ya, jangan pernah menolak, karena kita tidak tahu, mungkin ya repot, mesti cuci piring, cuci gelas, mesti sediain teh manis, kopi, mesti beli ini itu, buka tikar gitu misalnya. Tapi saya percaya kita semua di sini selalu membuka rumahnya untuk ibadah, amin. Ya. Jadi mungkin di luar sana ada yang seperti itu gitu. Nah, ya repot, tetapi Tuhan perhitungkan semuanya. Bahkan ketika kita memberi dengan dengan kekurangan kita, disitulah Tuhan memperhitungkan. Kalau kita boleh mengingat ya, persembahan dari janda miskin, di mana dia memberi seluruhnya. Tuhan catat, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati. Ya mungkin balasannya tidak harus sesuai dengan apa yang kita berikan, tetapi kita kuat, kita bersukacita, kita sehat sampai pada saat ini, itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, coba kalau kita pusing dikit, harus cari obat, harus jalan ke klinik, harus diperiksa keluar uang. Tapi kalau kita bersukacita senantiasa, kalau kita mengimani hati yang gembira adalah obat, nah sesungguhnya itulah kekayaan, sukacita, kemurahan Tuhan yang luar biasa boleh ada dalam hidup kita. Nah, untuk mendapat perkenan Tuhan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, kita boleh lihat di slide situ. Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, walaupun di awal saya katakan Tuhanlah yang boleh menilai segenap kehidupan kita, tapi bukan dengan secara sengaja kita melakukan kesalahan. Tuhan tahu kok hati saya. Tuhan tuh yang perhitungkan saya. Gitu. Ya tidak juga. Firman Tuhan di Alkitab di ayat yang lain dikatakan kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Kalau kita tahu itu salah, kalau kita tahu itu dosa, kalau kita tahu itu adalah pelanggaran yang tidak disukai oleh Tuhan, ya jangan dilakukan. Ya, jadi membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mungkin di rumah nanti bisa buka ayat itu ya, di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Yang kedua, selain membuang segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu kita harus membuka hati, mengizinkan Roh Kudus masuk dan bekerja di dalam setiap hati kita. Ya, dan sehingga ketika kita sudah mengizinkan Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka mungkin yang tadinya kita suka marah-marah gitu ya, kan firman Tuhan katakan marah boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Nah mungkin selama ini kita suka marah-marah, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, membuat kita bisa mengontrol emosi kita, ya, boleh mengontrol setiap keinginan kita gitu. Nah di situ dikatakan bahwa membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus masuk dan bekerja dalam hidup kita pribadi, dan buahnya dapat dinikmati orang lain.
Dari mana awal buah itu dinikmati? Yaitu di dalam rumah kita. Untuk apa kita melayani pagi, siang, sore, malam, 1 minggu seperti saya waktu gadis, kalau saya tidak menjadi berkat di dalam rumah saya? Untuk apa kita berdoa, menangis sampai berbahasa roh, tapi suami kita tidak menyukai hidup kita, anak-anak kita tidak menyukai hidup kita, istri kita tidak menyukai hidup kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan itu, sudah memberikan kemurahan tersebut kepada kita, maka kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan dulu kepada orang di luar, tetapi terlebih dahulu di dalam rumah tangga kita. Orang tua kita bangga, oh senang saya punya anak seperti dia. Walaupun pekerjaannya tidak PNS, walaupun pekerjaannya tidak punya jabatan, tapi dia adalah anak yang menghormati orang tua. Dia tahu menyenangkan hati orang tua. Seperti itu harus keluar dari mulut orang tua kita. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita tahu orang tua kita adalah pelayan Tuhan, orang tua kita adalah orang yang suka akan hadirat Tuhan, nah, maka anak-anak kita pun boleh berbangga hati. Mereka boleh senang, oh saya bahagia punya orang tua seperti papa dan mama saya. Karena apa yang diperkatakannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus saling menguntungkan, gitu ya. Jangan ketika kita sudah ada dalam pelayanan, kita sudah ada dalam setiap perkenanannya Tuhan, sehingga kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar, kita adalah orang yang suci, kita tidak boleh disenggol. Jadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang mau membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus, sehingga lewat kehidupannya itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, terutama di dalam rumah. Karena banyak ketika saya pemuda dulu gitu ya, saya punya teman-teman, mereka dilarang ke gereja. Kenapa? Karena ketika mereka di gereja, mereka melayani Tuhan seperti malaikat. Sampai di rumah boro-boro pegang sapu, pegang piring, nyampe tidur. Kalau zaman saya pemuda dulu kan belum ada handphone ya saudara, belum ada internet. Itu cuma buat kalangan orang-orang kaya gitu. Jadi tidur, kalau enggak SMS-an sama temennya gitu. Nah, itu tidak menjadi berkat. Tapi pada hari ini kiranya kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan ada di dalam segenap kehidupan kita. Amin. Nah, yang ketiga, untuk mencari perkenanan Tuhan di sana dikatakan bahwa kita harus mampu menghadapi segala perkara. Karena Tuhan Yesus berserta dengan kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tahu Tuhan selalu ada padanya, bukan orang yang cengeng. Ketika menghadapi segala sesuatu panik, aduh gimana ya, aduh harus gimana ya, aduh gimana ya, gak bisa begitu. Tapi duduk tenang di kaki Tuhan. Nah ini juga saya masih belajar, karena banyak terjadi kepada kaum wanita. Ketika menghadapi segala sesuatu gitu ya, panik, langsung panik. Bukan duduk diam dulu di kaki Tuhan berdoa, langsung cari jalan-jalan yang lain. Nah, pada hari ini kita harus mampu menghadapi segala perkara karena Tuhan Yesus di pihak kita. Amin. Nah, yang terakhir dari poin yang kedua ini adalah menggunakan perisai iman. Ya, kita harus menggunakan perisai iman. Kalau kita tahu kemurahan adalah buah roh yang kelima dari 9 buah roh. Karena ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baru kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berarti orang yang memiliki kemurahan dia harus punya apa? Kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, kalau kita boleh menikmati kemurahan Tuhan, berarti kita harus sabar, kita harus setia, kita harus tidak boleh gusar. Nah, kalau orang yang memiliki kemurahan, maka dia akan menikmati kebaikannya Tuhan. Ya, di 9 buah roh yang ke-6, kemurahan, kebaikan. Gitu. Nah, jadi pada hari ini ketika
ketika kita menggunakan perisai iman di dalam Efesus 6 ayat 16 itu dikatakan bahwa sesungguhnya dengan kita menggunakan perisai iman, maka segala kuasa-kuasa si jahat tidak akan menguasai hidup kita karena kita punya perisai iman. Demikian ya saudara. Nah, saya punya kesaksian bukan teman, jadi anak sekolah minggu. Kenapa saya bilang anak sekolah minggu? Karena waktu saya mengajar sekolah minggu, murid saya itu dari umur 12 sampai yang belum melayani. Jadi kalau di gereja orang tua saya, mereka sekolah minggu itu ada kelas besar namanya kelas Maria Magdalena. Itu mereka yang dari kelas umur 12 tahun sampai yang belum melayani. Gitu. Jadi tetap sekolah minggu gitu. Nah, terus ada satu murid saya. Dia mengambil keputusan jadi papa mamanya masih Buddha. Dia Kristen gitu, karena yang kita tahu dulu gitu ya, orang Buddha ini kalau mau sekolah di Indonesia mereka harus pilih, orang Cina ini kalau mereka mau sekolah kan harus memilih dari 5 agama gitu. Jadi papa mamanya Buddha, dia ambil Kristen gitu. Nah, ketika dia sudah tahu akan firman Tuhan, nah dia memberi diri dia dibaptis. Tapi dia tidak kasih tahu orang tuanya. Tapi dia dibaptis, dia pelayanan gitu. Suatu hari ketika beres-beres rumah, kedapetanlah ini akte baptisan. Wah, dimarahin habis-habisan. Tidak boleh sama sekali keluar kamar. Tidak boleh sama sekali ke gereja. Orang gereja juga nggak boleh menghubungi dia. Kami sedihnya luar biasa, karena itulah harus ada harga yang dibayar untuk kita percaya kepada Tuhan. Harus ada harga yang dibayar untuk kita boleh mengikut Tuhan gitu. Sehingga kertas akte baptisan itu dirobek-robek, dan hal tersebut terjadi 1 bulan lamanya. Nah, setelah 1 bulan barulah kami dari gereja ada yang mendatangi dia. Dan puji Tuhan sekarang orang tuanya percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, orang tuanya percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita saat ini tidak terlalu sulit untuk mencintai Tuhan, tidak terlalu sulit untuk mengikut Tuhan, nah, sungguh beruntungnya hidup kita. Ya. Sungguh beruntungnya hidup kita ketika kita mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, tidak ada halangan, rintangan. Itu kita boleh bersyukur. Haruslah lakukan kesempatan itu dengan baik. Ya. Jadi yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Harus sepenuh hati. Ya. Harus sepenuh hati seperti Alkitab ini. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu digenapi oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita. Ya, jangan ketika kita ingin kita beribadah, ketika tidak ingin kita tidak beribadah. Tuhan tahu kok saya sekarang lagi sibuk. Tuhan tahu kok sekarang. Tidak ada seperti itu. Tuhan Maha mengetahui segala kehidupan kita. Kembali lagi kepada kita personalnya. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai nanti golok sudah ada di leher kita baru kamu mencintai Tuhan. Saya mencintai Tuhan bro. Ya itu memang adalah hal yang luar biasa. Tapi jangan sampai seperti itu dulu baru bahwa kita harus mencintai Tuhan. Ya. Nah, yang kedua juga kesaksian tentang adalah sepupu dari anak sekolah minggu saya ini tadi. Kalau ini cuma kertas aktenya ya, akte baptisannya yang dirobek-robek. Tapi kalau sepupunya ini dia punya gitar untuk pelayanannya, gitarnya dihancurin karena ketahuan dibaptis dan mengikut Tuhan. Nah, jadi mungkin bagi mereka ya udah kalau kamu mau masuk Kristen, masuk Kristen, tapi kamu nggak boleh dibaptis. Mungkin itu yang menjadi syarat utama bagi mereka. Tapi kalau kita sudah ada di dalam firman Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam kuasa Tuhan, maka kita tidak boleh memilih-milih dalam melakukan kehendak Tuhan. Oh ya udah perintah yang ini saja yang saya lakukan, yang ini nggak usah. Oh yang itu aja deh, yang ini nggak usah, ya nggak bisa saudara.
Ketika kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita, maka kita harus lakukan semua firman Tuhan, semua perintah Tuhan, ya. Nah, jadi pada hari ini Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bertanya, ya, kalau kita boleh mengingat, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, gitu ya. Dikatakan di sana, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kan ditanya sampai 3 kali. Nah, sampai pada akhirnya kita tahu ketika Tuhan Yesus dalam penyaliban kan Petrus menyangkal. Tetapi ketika dia sudah melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dia percaya 100%, bahkan lewat kehidupannya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Ya. Kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya. Jadi mungkin kadang-kala di dalam hati kita masih ada kebimbangan, kita masih ada keraguan. Tapi sesungguhnya ketika Roh Kudus berkuasa menaungi segenap kehidupan kita, maka segala kebimbangan, keraguan itu akan sirna oleh sebab kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi sampai pada saat ini, sudah berapa persenkah kasih kita kepada Tuhan? Apakah 50% ke istri, 50% ke anak, 50% ke Tuhan, 30% ke istri, 20% ke anak, 75% ke Tuhan, dan selebihnya dibagi-bagi rata gitu. Kita yang mengetahui satu dengan yang lain. Tuhan Yesus katakan lewat firman-Nya kepada Petrus, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Daud juga mengasihi Tuhan sampai pada dia menutup mata. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dalam Mazmur 18 ayat 1 menjadi ayat terakhir bagi kita pada hari ini. Mazmur 18 ayat 1 di sana dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatan." Dan seterusnya dalam ayat ini. Jadi mungkin ketika kita sedang bersukacita, ketika kita sedang diberkati, ketika doa kita sudah dijawab Tuhan, terima kasih Tuhan.
baru mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ketika kita sakit, ketika segala sesuatu terjadi di dalam segenap kehidupan kita, mampukah kita melakukan itu? Mampukah kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku? Ya mungkin mulut mampu, tapi hati, aduh gimana ya? Tapi ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kita percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka dalam segala keadaan kita harus mampu mengatakan hal tersebut. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya. Jadi apapun yang akan diambil dari kita tidak boleh mengikatnya. Kita harus melepaskannya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang terikat di bumi maka akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi ketika segala sesuatu Tuhan ambil dari kita, yakin di dalam hati kita katakan, Tuhan punya hal yang terindah di dalam hidup saya. Ya, jadi pada hari ini kita juga harus rela kehilangan apapun demi mengikut Tuhan. Ya. Yang penting surga adalah milikku, mahkota kehidupan adalah milikku. Karena apa yang ada di dalam dunia ini tidak kekal, itu sementara. Jadi kesimpulan dari kita pada hari ini bahwa sesungguhnya pintu kemurahan Tuhan itu akan kita dapatkan kalau kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu untuk Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dia akan membaptis engkau pada hari ini. Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya lebih-lebih dan lebih lagi. Letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Bahwa sesungguhnya tanpa engkau katakan, Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup mata jasmani kami. Kami mau buka mata hati kami, mata rohani kami. Bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan akan kami dapatkan kalau kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sepertinya hidupmu terhimpit,
Engkau mungkin merasakan saat ini di mana Tuhan, aku sudah melakukan setiap firman-Mu. Tuhan, aku sudah melakukan setiap perintah-Mu. Tetapi kenapa Tuhan penyakit ini masih mengikuti aku? Kenapa kesusahan ini masih mengikut aku? Kenapa anak-anakku tidak bisa mengikuti apa yang menjadi perkataanmu? Sesungguhnya pada saat ini Roh Kudus ingin bekerja di dalam setiap hati kita. Roh Kudus sedang menata setiap hati kita. Kita harus boleh merindukan hadirat Tuhan senantiasa. Kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan hamba Tuhan, bukan perkenanan pendeta, bukan perkenanan siapapun, tetapi perkenanan Tuhan. Hanya Dia yang boleh menilai kita berkenan atau tidak, saudara. Dan kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tidak ketika beribadah saat kita perlu, tidak ketika kita menginginkan pertolongan Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau seluruh hidup kita boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Mari angkat pujian ini dari awal. Kami mau buka hati kami Tuhan. Masuklah Engkau Roh Kudus, basuh hati kami, baptis kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang belum dibaptis Roh Kudus. Masa depanku penuh
Kudus ini. Kuasa-Mu telah mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami sudah ambil apa yang menjadi bagian kami. Dan kami biarkan aliran kuasa Roh Kudus itu tetap boleh ada di dalam hati kami, menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah selesai hamba beritakan. Kuasa Roh Kudus-Mu tetap berkata-kata dalam setiap hati kami dan berkuasa dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.